kami izin untuk screen sharing dulu. Sudah kelihatan ya? Baik, kami berikan judul ini membangun kepedulian dan partisipasi masyarakat di dalam restorasi gambut. Karena kalau tadi Pak Susilo itu betul-betul kegiatannya di lapangan, kegiatan fisik di lapangan, nah kami ini mendukung dari aspek bisa dikatakan itu SDM-nya, bisa dikatakan kelembagaan sosial. Nah, ini adalah gambar sekolah lapang di Jambi yang baru kemarin kita lakukan di Kecamatan Ketara pada waktu itu. Ini adalah kebetulan ibu-ibu kelompok tani wanita yang aktif di situ. Bapak dan Ibu sekalian, kalau tadi disampaikan di dalam pendekatan restorasi gambut itu dikenal dengan 3R. Nah, restorasi gambut ini kan sebetulnya masuk di dalam wilayah pemulihan, ya, pemulihan ekosistem gitu. Nah, di sini itu pendekatannya adalah 3R yang dilakukan oleh BRG itu. R yang pertama, Pak Susilo sampaikan, pembasahan kembali gambut. Karena sudah kering dengan adanya kanal-kanal, nanti perlu dibasahi kembali. Kemudian yang kedua, ada aspek penanaman kembali. Nah, yang ketiga ini, aspek ekonomi masyarakatnya. Jadi kalau di atas itu aspek yang paling mudah ya ada fisiknya, ada biofisiknya, ini aspek ekonomi. Apa yang bisa didukung oleh kami? Yang pertama, mendukungnya pertama dari aspek perencanaan. Pak Susilo sebelum bekerja itu ada perencanaannya, di mana lokasi yang akan dilakukan restorasi dengan pendekatan analisis peta, ya, yaitu ada kriteria-kriteria. Oh, berarti yang dulu bekas kebakar, yang gabut dalam berkala sebagainya, setelah ketemu peta, dilakukan strateginya, dilaksanakan. Nah, kami ini selain dari tempatnya Kedeputian 4 mendukung dari aspek riset, kami ini mendukungnya kalau bisa kita katakan adalah ya ada 4 aspek itu sebetulnya. Edukasi, sosialisasi, partisipasi, kemitraan. Edukasi berarti yang terkait dengan bagaimana memberikan apa ya pemahaman, edukasi masyarakat maupun lembaga-lembaga di pendidikan itu untuk terkait dengan gambut. Kemudian sosialisasi berbagai pihak itu bagaimana terkait dengan penyampaian informasi tentang restorasi gambut agar berbagai pihak itu turut serta minimal mempunyai kepedulian yang sama, mempunyai sejalan agenda yang sama untuk terkait restorasi. Partisipasi berarti mendorong berbagai pihak. Seperti dikatakan tadi, restorasi gambut tidak bisa berdiri sendiri. Nah, di dalam partisipasi ini kami mencoba berbasis desa. Karena apa? Karena untuk secara teknis restorasi sendiri itu adalah berbasis KHG, Kesatuan Hidrologi Gambut. Nah, sementara kalau kami dari aspek partisipasi, lembaga-lembaga yang eksis itu adalah di tingkat tapak ya desa-desa. Karena itu kami membangun yang namanya Desa Peduli Gambut. Nah, kemudian kemitraan. Kemitraan itu terutama adalah bagaimana menggandeng terutama ini para perusahaan konsesi dan juga perusahaan-perusahaan yang lain itu terkait dengan bagaimana kita bangun juga desa-desa gambut kemitraan yang nanti akan sama-sama saling bersinergi di dalam restorasi gambut. Mendorong partisipasi yang paling menonjol di kami adalah membangun desa-desa peduli gambut. Tadi berdasarkan peta indikatif itu adalah KHG basisnya. Kemudian dukungan kami adalah kami berbasis administrasi desa. Nah, kita kombinasikan di mana KHG yang menjadi prioritas, kemudian akan dilaksanakan restorasi, kemudian mana desa-desanya. Itulah kemudian kami bekerja dengan logosi desa. Apa yang dilakukan oleh BRG terhadap desa, yaitu kita namakan sekarang ini Desa Peduli Gambut. Nah, bagaimana kegiatannya ada seperti itu, di mana tahun depan sesuai dengan RPJMN yang baru itu adalah Desa Mandiri Peduli Gambut. Nah, kalau sekarang masih di tahapan bagaimana masyarakat itu bisa peduli terhadap gambut, terhadap lingkungannya. Nah, ke depan selain peduli adalah juga mandiri, berarti kepedulian itu tidak hanya sekedar sampai di tataran kognitifnya saja, tetapi juga kalau bisa sampai ke
transformasi mencapai kemandirian lah kayak gitu. Nah, inilah kegiatan di Desa Beli Gambut yang kami lakukan. Kami dengan dana APBN itu intervensi selama 1 tahun. Pertama, setelah ketemu desa-desanya, kemudian kita tempatkan fasilitator desa. Karena yang aspek terpenting itu adalah bagaimana bersama-sama dengan desa itu melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan restorasi gambut. Oleh karena itu kami ada satu-satunya fasilitator desa, setiap desa kita tempatkan satu. Nah, itu kira-kira di bulan Maret kita tempatkan. Kemudian setelah itu dilakukan pemetaan sosial dan spasial, dicari atau dipetakan potensi desa itu seperti apa, baik itu aspek sosialnya, ekonominya, kemudian secara spasial seperti apa, dipetakan di situ, aspek pendidikan dan sebagainya, sebagai bahan di dalam perencanaan maupun intervensi kebijakan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, ini penting juga, bagaimana agar restorasi gambut ini juga menjadi agenda pembangunan desa. Itulah namanya kita lakukan kegiatan lokakarya desa. Sasarannya adalah bahwa desa-desa itu nanti mengagendakan di dalam RPJMDes-nya, RKPDes-nya maupun APBDes-nya itu kegiatan-kegiatan terkait restorasi gambut. Baik itu berupa pelatihan, pemberdayaan masyarakat, dan sebagainya. Bisa juga sampai kepada kegiatan-kegiatan fisiknya. Kenapa ada integrasi perencanaan? Karena desa inilah entitas pemerintahan terkecil yang akhir-akhir ini justru mengalami penguatan dengan adanya undang-undang desa dan sebagainya. Sehingga dana sudah sampai ke desa, dana desa. Sementara mungkin puluhan tahun yang lalu itu belum ada seperti itu. Semua dana tidak ada yang sampai ke desa. Itulah kegiatan berikutnya adalah penguatan institusi lokal di desa itu. Berupa yang paling utama adalah bagaimana mendorong agar desa itu juga membuat peraturan-peraturan desa terkait dengan pengelolaan ekosistem gambut. Nah, kenapa ini penting? Karena apa? Karena inilah bagaimana upaya kita membumikan agar masyarakat itu juga bisa mengatur dirinya sendiri terkait dengan lingkungan. Kenapa? Karena semua investasi pembangunan di desa itu, kalau lingkungannya tidak dijaga, itu bisa musnah seketika. Tahun 2015 ngadanya kebakaran itu, secara nasional itu musnah 221 triliun kerugiannya. Nah, ini akan sampai juga di desa. Kalau semua infrastruktur dibangun, kebun, pertanian, kemudian infrastruktur pendidikan dan sebagainya dibangun, tapi kalau terjadi kebakaran, tidak bisa kita bayangkan itu. Semua bisa dilalap dan kebakaran itu semua akan terganggu. Oleh karena itu, diperlukan peraturan-peraturan di tingkat lokal yang bisa mengatur bagaimana mengelola gambut itu dengan baik. Nah, termasuk penguatan institusi lokal itu juga membangun pokmas-pokmas di desa yang terkait dengan peduli terhadap lingkungan. Berikutnya adalah pemberdayaan ekonomi di tingkat desa itu juga berupa pelatihan-pelatihan maupun ada beberapa bantuan yang bisa dilaksanakan, yaitu bantuan ekonomi produktif itu terkait dengan bantuan untuk alat-alat pertanian mendukung sekolah lapang PLTB. Nah, kegiatan berikutnya yang sangat menonjol juga adalah ini bagaimana inovasi lokal atau teknologi tepat guna itu kita sebarluaskan kepada petani. Karena apa? Karena di berbagai daerah itu banyak sebetulnya inovasi-inovasi lokal yang sifatnya itu ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Oleh karena itu, kita kemudian membuat kegiatan yang namanya Sekolah Lapang Petani Gambut dengan tema PLTB. Sekolah lapang ini adalah metode pembelajaran petani, di mana di situ ada belajar sesama petani, belajar tidak hanya dengan mendengar, tapi juga dengan melihat dan dengan praktek. Nah, kemudian dari sekolah lapang tadi kita harapkan kader-kader di tiap desa itu kembali ke desanya untuk membuat percontohan, namanya mini Dempot PLTB. Jadi itu juga bagian dari sekolah lapang, sehingga tidak hanya belajar kemudian pulang tidak melakukan apa-apa, tapi didorong untuk membangun percontohan, mempraktekkan apa yang sudah dilakukan tadi. Nah, dari situ kita harapkan jadilah praktek-praktek mengelola gambut yang ramah lingkungan dan memang sesuai dengan kebutuhan petani. Kenapa sesuai kebutuhan petani? Karena petani itu yang dibutuhkan kan bisa mencukupi pangan,
tercukupi dan sebagainya. Tetapi banyak permasalahan di gambut pada waktu dia bertani, kemudian mengalami kendala, kemudian banyak praktek-praktek yang akhirnya kadang-kadang menggunakan api dan sebagainya. Nah, inilah salah satu solusi yang dilakukan oleh BRG dengan melakukan sekolah lapang petani gambut. Selain itu juga dalam penguatan inovasi lokal itu terkait dengan seniman pangan dan kerajinan. Di gambut itu banyak sekali produk pangan, baik itu dari nanas, dari kelapa, dan sebagainya. Kita adakan pelatihan agar dari hasil tadi itu bisa menghasilkan tidak hanya nanas dijual nanas, kelapa dijual kelapa, tetapi nanas diproses menjadi berbagai produk sehingga ada nilai tambah ke petani. Seperti itu. Kelapa tidak hanya dijual satu butir, butiran-butiran, tetapi diolah dengan berbagai jenis produk sehingga bisa dijual menjadi nilai tambah untuk petani. Termasuk juga kerajinan, misalnya purun, kemudian juga bahkan ada juga batik pewarna lokal itu di Kalsel. Nah, purun itu yang biasanya kemudian dihasilkan dengan tikar, dijual ke pasar lokal, kemudian disentuh dengan pelatihan, sehingga produknya bisa ada nilai tambah. Walaupun sentuhannya itu kadang-kadang sedikit saja tuh, ditambahin batik, ditambahin ini, tetapi hasilnya bisa meningkatkan nilai tambah bagi petani. 5 menit Inilah lagi, yang Pak. sudah dibangun oleh BRG selama hampir 5 tahun ini adalah kami sudah membangun 525 desa peduli gambut di seluruh Indonesia. Untuk kami sendiri sejak 2017, 18, 19 itu ada 44 desa. Tahun ini kami dengan APBN di 4 desa, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur. Nah, sedangkan yang 4 desa dari kemitraan. Kalau APBN itu intervensinya 1 tahun, sedangkan kalau kemitraan itu bisa 3 tahun ya. Nah, desa-desa tahun ini yaitu Rukam, Manismato, Pariculum 1 dan Pariculum 2. Nah, inilah sebaran desa peduli gambut di Provinsi Jambi kalau kita lihat petanya seperti itu. Nah, untuk yang garis-garis datar ini adalah peta-peta DPG. Nah, peta DPG ini juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Kedeputian 2, di mana itu dibangun sekat kanal dan sebagainya, kemudian kita abstraksi desanya. Nah, memang karena anggaran kami kemampuan intervensinya terbatas, jadi memang tidak semua desa-desa yang masuk dalam prioritas itu kemudian dibangun DPG, karena memang kemampuan kami hanya 75 desa itu per tahun. Nah, inilah berbagai yang sudah kami lakukan di DPG tadi, kemudian kita lihat inilah peran-peran masyarakat yang sudah kita lakukan berbagai kegiatan di seluruh Indonesia, sekian ya, mulai dari guru SD, paralegal, fasilitator, nah kemudian di Jambi ada sekian orang. Guru SD ini adalah aspek edukasi, sudah dilakukan pelatihan dengan alat-alat peraga dan sudah diberikan bantuan pada SD-nya. Paralegal ini juga pelatihan terkait dengan hukum, jadi masyarakat kita latih terkait dengan advokasi, terkait dengan hukum dan sebagainya, agar nanti bisa memfasilitasi masyarakatnya kalau ada terkait dengan permasalahan hukum di desanya. Fasilitator DPG itu yang sudah kami tempatkan di Jambi, kemudian juga ada dari aspek keagamaan juga ada yang namanya Dai Peduli Gambut, itu di Jambi sudah ada 35 orang, apa, dan juga pendeta peduli gambut. Apa ini peranannya para dai? Nah, dai ini sudah kita lakukan pelatihan lokalatif tentang dai peduli gambut. Kita siapkan materi-materi terkait dengan lingkungan, termasuk dengan bagaimana fatwa karhutlah, seperti ini bukunya waktu itu sudah kita sampaikan, agar di dalam nanti dia berdakwah di desanya itu menyampaikan materi-materi terkait dengan kehati-hatian terhadap lingkungan, larangan membakar, dan sebagainya. Seperti itu, sehingga ini pendekatan agama, termasuk juga pendeta peduli gambut melalui di gerejanya. Kemudian juga ada petani peduli gambut, itu adalah para kader-kader kami sekolah lapang. Berikutnya untuk Jambi ini juga sudah kita bangun sebenarnya sejak tahun 2016-17 itu. Ada mini demplot ada 34 di situ. Kemudian kader sekolah lapang kami ada 48, 14. Inilah yang nantinya kita harapkan stakeholder di Jambi itu untuk menindaklanjuti, meneruskan apa yang sudah dilakukan. Karena karena ini bukan program BRG saja, tetapi justru yang kita bangun itu harus diteruskan oleh instansi lain. Kalau itu ini demplot berarti dari Dinas Pertanian, Dinas Tanaman Pangan, itulah yang nanti harus masuk kemudian dibina lebih lanjut.
Kalau itu tentang kader sekolah lapang, berarti dari dinas PMD, dari penyuluh, dan sebagainya itulah yang harus menindaklanjuti. Nah, jadi bukan berarti ini program BRG kemudian selesai sudah, tetapi ini adalah masyarakat di Jambi, sehingga dinas-dinas itulah yang kami harapkan ke depan justru malah dilakukan pembinaan selanjutnya. Ini adalah berbagai dokumentasi praktek PLTB sekolah lapang di Desa Gambut. Ini justru baru kemarin yang di Jambi itu sekolah lapangnya kita lakukan sehari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, di hari ini terakhir ini. Ini adalah yang paling potensial itu praktek menggunakan apa itu kultivator ya, traktor mini itu yang kita berikan bantuan kepada Pomas. Kemudian di tengah itu adalah praktek membuat eh, pupuk alami dari tanaman daun-daun dan sebagainya. Seperti sekarang juga yang paling kiri ini adalah tanaman yang dilakukan oleh kelompok-kelompok di Jambi. Kebetulan kelompok di Jambi kemarin yang buat pelatihan itu di KWT, kelompok wanita tani. Ini juga ada berbagai praktek, bahkan sampai di Papua juga sentuhan bagaimana mengelola lahan secara aman ini sudah dilakukan. Kemudian yang di tengah ini dari Kalimantan Barat waktu itu panen padi. Kemudian sebelah kanan itu salah satu kegiatan sekolah lapang. Yang paling kiri ini adalah panen kangkung, yang paling tengah ini dari Riau. Ini salah satu desa yang aktif waktu itu pada yang paling kanan juga. 2 menit Pak. 2 menit ya. Ya, dan ini salah satu contoh pendekatan keagamaan yang kita lakukan terhadap restorasi gambut. Lokalate, dai-dai kita lakukan di Pekanbaru, wilayah Sumatera. Kemudian ini lokalate Gereja Beli Gambut di wilayah Kalimantan. Nah, inilah kegiatan kita 2020, melanjutkan ya, mulai dari edukasi seperti sekolah lapang, terus ada sosialisasi ini melalui Zoom, dan nanti juga akan ada FGD untuk stakeholder tertentu, agar bisa membangun kesepahaman bersama terkait dengan restorasi gambut. Kemudian fasilitator DPG, nanti ada lembaga karya perencanaan desa di desa-desa tadi, untuk membumikan atau mengintegrasikan restorasi gambut dalam perencanaan desa. Dan nanti ada bantuan alat sekolah lapang untuk yang 4 desa tadi. Kemudian ada integrasi DPG dan PIPG, pengaduan, supervisi konsesi. Nah, ini supervisi konsesi untuk Jambi, seperti disampaikan Bu Deputi tadi, ternyata capaiannya termasuk paling tinggi ya dari target yang ada itu 30. Jadi sudah hampir selesai untuk supervisi atau bimbingan teknis kepada para pemegang konsesi, terutama perkebunan di Provinsi Jambi. Nah, berikutnya sebelum kami tutup, Pak Nuk, ini ada ada 2 slide lagi, Pak Nuk. Bagaimana membangun kepedulian tadi, intinya bagaimana pengetahuan dibangun tentang restorasi gambut, kemudian agar menimbulkan kesepahaman bersama melalui dai masjid, gambut dan sebagainya. Setelah mereka sepaham, kita harapkan kesadaran bahwa restorasi itu hal yang penting, menyangkut kehidupan kita bersama. Oleh karena itu, kegiatannya termasuk sosialisasi ke pesantren, jamburi, dan sebagainya. Sehingga muncullah sikap positif bahwa mengelola gambut itu ternyata bagian dari kehidupan kita gitu. Nah, dengan kegiatan tadi akhirnya ada sekolah lapang petani ini membangun mini demplot itu sebetulnya untuk membangun perilaku dalam mengelola lahan itu nggak pakai bakar, dan itu bisa, dan itu dipelajari. Oleh karena itu kita harapkan dari sana muncullah pengelolaan gambut ke depan itu tanpa membakar. Nah, sebagai penutup Pak Nugroho, waktu ini setengah menit Pak Nuk, apa yang dari hasil kegiatan-kegiatan tadi itu kuncinya adalah ini kan di tahun terakhir BRG bekerja menunaikan amanah Pak Presiden. Saya coba dengan kedepannya barangkali perlu koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak. Contoh pada waktu kami sudah membangun desa Beli Gambut, maka kader-kader yang sudah ada kader SL di desa itu, dai gambut di desa itu, guru SD di desa itu, seniman pangan, ada paralegal, ada itu perlu pembinaan. Nah, pembinaan ya yang terkait. Kalau ada SL berarti dari para penyuluh di kecamatan itu binalah itu di kader-kader kami yang di desa-desa itu. Dari Kadepak barangkali nanti koordinasilah dengan para dai gambut kami. Di sana sudah ada materi yang terkait dengan lingkungan. Nah, nanti juga ada kegiatan tahun ini Masjid Peduli Gambut. Moga-moga dari pihak penyuluh agama di tingkat kecamatan nanti bisa kita libatkan juga dinas pendidikan, berarti untuk menggerakkan bagaimana tadi edukasi tingkat SD yang sudah kami berikan bantuan tadi bisa ditingkatkan di kegiatannya. Dari Kumham terkait pembinaan paralegal dan sebagainya. Kemudian mini demplot. Nah, mini demplot ini sudah ada dan
perlu pembinaan karena itu sebagai tempat pembelajaran petani. Oleh karena itu dari Dinas Pertanian maupun penyuluh itulah yang perlu melanjutkan karena kami 1 tahun intervensinya. Kalau mereka tidak dibina, mini deplotnya kemudian berhenti, ya sudah berhenti. Oleh karena itu harus ada pembinaan lanjutan. Ketiga, kawasan perdesaan gambut yang sudah dibangun. Nah, beberapa tempat itu perlu juga dari pihak Bapeda, Dinas PMD, dan OPD lainnya untuk meneruskan. Nah, yang terakhir, dari hasil kegiatannya kedeputian 2, baik IPG Sekat Kanal Sumur Bor R2, R3 ini perlu ditindaklanjuti oleh instansi lain dari desa, berarti bagaimana kegiatan tersebut ada di RKPDes maupun APBDes-nya, mungkin untuk pemeliharaan, untuk pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Kemudian dari Polda, dari Polrem, Kodim terkait dengan kebakaran, di mana itu ada sumur bor, ada sekat kanal yang bisa dimanfaatkan kalau ada kebakaran dan sebagainya. Dari BPBD dan sebagainya. Nah, dari situlah kemudian kita harapkan adanya sinergi di daerah-daerah yang sudah kita intervensi oleh BRG itu bukan punya BRG, tetapi justru berbagai pihak untuk bersinergi bersama, koordinasi dan kolaborasi melanjutkan. Karena apa? Karena wilayah itu adalah wilayah bapak-bapak semua, Jadi intinya kalau gambutnya lestari, gambutnya bagus, dikelola dengan baik, tidak ada kebakaran, yang untung juga kita semua. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, kebakaran merajalela, kembali ke 2015, yang susah juga kita semua. Oleh karena itu, itulah harapan kami, semoga ke depan sinergitas antar instansi ini dalam bentuk koordinasi dan kolaborasi ini bisa semakin baik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, Pak Nok. Waktu dan tempat kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Wik. Ibu dan Bapak sekalian, tadi disampaikan oleh Pak Wik panjang lebar tentang